Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wi Kimia. Para pemirsa, para sahabat kimia yang istimewa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang alkuna. Masih materi kelas 11 semester ganjil. Alkuna adalah hidrokarbon alifatik tidak jenuh dengan satu ikatan rangkap 3 antara C dengan C. Senyawa yang mempunyai dua ikatan rangkap 3 diberi nama alkadiuna. Sedangkan senyawa yang mempunyai satu ikatan karbon-karbon rangkap dan satu ikatan karbon-karbon rangkap 3 disebut dengan alkenuna. Kita fokus pada pembahasan alkuna. Alkuna syaratnya harus mempunyai satu ikatan rangkap 3 antara C dengan C. Jadi suku terendahnya minimal mempunyai 2C seperti pada alkena. Cara memberi nama mengganti akhiran ana pada alkana menjadi una. Contohnya ini, kalau C-nya 2 namanya etuna, 3 propuna, 4 butuna, 5 pentuna, dan seterusnya. Kalau jumlah C-nya 2, hanya 2, strukturnya seperti ini, ada satu ikatan rangkap 3 antar C. Kalau jumlah C-nya 3 seperti ini. Kemudian kalau jumlah C-nya 4, ini kenapa satu butuna? Ada kemungkinan nanti ikatan rangkap 3-nya bisa dipindah ke C kedua, sehingga namanya kalau di C kedua jadi 2 butuna. Untuk memudahkan mengingat, alkuna itu punya rumus umum adalah CnH2n-2. Kalau pada alkana kemarin CnH2n plus 2, alkena CnH2n, dan alkuna kali ini adalah CnH2n-2. Jadi misalkan kalau C-nya 5, maka jumlah H-nya adalah 8. Kalau C-nya 6 hanya 10, C-nya 7 hanya 12, dan seterusnya. Sekarang ke tata nama. Tata nama alkuna. Nama alkuna diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran ana menjadi una. Jadi misalkan tadi etana, kalau ada satu ikatan rangkap 3 antar C jadi etuna, dan seterusnya. Untuk alkana tidak bercabang, mulai C sama dengan 4 dan seterusnya diberi awalan angka yang menyatakan letak ikatan rangkap 3. Jadi misalnya seperti ini ada C-nya sebanyak 4, ada satu ikatan rangkap 3 di C1 namanya satu butuna. Kemudian kalau ikatan rangkapnya di C kedua namanya jadi 2 butuna. Untuk alkuna bercabang, pilih rantai C terpanjang, bisa lurus, bisa belok, yang mengandung ikatan rangkap 3 sebagai rantai utama. Rantai utama diberi nomor, pemberian nomor dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Jika ada cabang yang sama, nama cabang diberi awalan, kalau 2D, 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya. Jika ada cabang yang berbeda, penyebutan nama cabang sesuai dengan abjad. Etil disebutkan lebih dahulu daripada metil. Urutan pemberian nama diawali dengan nomor cabang, kemudian diikuti dengan nama cabang, dan diakhiri dengan nama rantai utama. Contohnya seperti ini, kalau ada kita struktur seperti ini, kita pilih rantai C terpanjang sebagai rantai utama yang mengandung ikatan rangkap 3. Untuk seperti ini kita pilih yang lurus, kemudian nomor dari kiri, maka ada cabang di C ketiga, sehingga nama lengkapnya jadi 3 metil 1 butuna. Ikatan rangkap 3-nya di C1. Contoh berikutnya seperti ini kita pilih rantai utamanya yang lurus, kemudian pemberian nomor dari kiri C1, C2, C3, C4, C5. Pada C4 ada 2 cabang metil, kemudian ada C kedua ada ikatan rangkap 3, sehingga nama lengkapnya adalah 44 dimetil 2 pentuna. Kenapa pentuna? Karena rantai utamanya jumlah C-nya 5. Kemudian yang berikutnya seperti ini, rantai utamanya kita pilih yang lurus,
1, 2, 3, 4, 5, jumlah C rantai utamanya 5. Pemberian nomor dari ujung yang dekat dengan apa? Ikatan rangkap. Pemberian nomor dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3 ya. Dari kiri. Berarti ada cabang etil di C ketiga dan ada cabang metil di C keempat. Maka nama lengkapnya menjadi 3 etil, 4 metil, 1 pentuna. Oke, tata nama. Kalau Anda bisa memahami dengan baik alkana, maka alkena juga mengikuti mudah, alkuna nanti tambah mudah lagi ya. Dan dengan harapan seperti itu. Sekarang ke sifat-sifat alkuna. Yang pertama, titik didih alkuna mirip dengan alkana dan alkena. Semakin bertambah jumlah C, harga MR makin besar, maka titik didihnya makin tinggi. Alkuna dapat bereaksi adisi dengan H2, halogin, dan asam halida. Contohnya seperti ini. Pada tahap pertama, etuna bereaksi dengan H2 menjadi etena. Pada tahap kedua, etena bereaksi dengan H2 menjadi etana. Ya, ini namanya adisi. Dari rangkap 3 jadi rangkap, dari rangkap menjadi tunggal. Kemudian contoh yang lain, tahap pertama propuna bereaksi dengan HCl menghasilkan 2-kloropropena. Tahap kedua 2-kloropropena bereaksi dengan HCl menjadi 2,2-dikloropropana. Ini salah cetak, bukan propena, yang betul adalah propana. Terus sekarang ke sumber dan kegunaan alkuna. Alkuna yang mempunyai nilai ekonomis penting hanyalah etuna, C2H2. Nama lain etuna adalah asetilena. Dalam industri asetilena dibuat dari metana melalui pembakaran tak sempurna. Reaksinya Anda perhatikan di sini. 4CH4 bereaksi dengan 3O2 menghasilkan 2C2H2 dan 6H2O. Ini asetilin atau gas etuna. Dalam jumlah sedikit, asetilena atau etuna dapat dibuat dari reaksi batu karbit atau kalsium karbida dengan air. Reaksinya Anda perhatikan. CaC2 bereaksi dengan 2,2O menghasilkan CaOH 2 kali dan C2H2. Pembuatan gas karbit. Gas karbit itu nama lain dari gas etuna atau gas asetilena. Dari batu karbit ini digunakan oleh tukang las sebagai las karbit. Oke, sekarang langsung ke soal-soal kuis. Ini ada 2 soal. Yang pertama, Anda diminta menuliskan nama dari struktur yang disajikan. Kemudian yang kedua, ini ada nama, Anda diminta menuliskan strukturnya. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Ini yang pertama. Kalau ada soal seperti ini ada dalam kurung ini, yang dalam kurung nanti dibuat cabang. Bisa Anda tulis, dijabarkan, bisa tulis di atasnya atau di bawahnya seperti ini. Ya, kemudian kita pilih rantai C terpanjang sebagai rantai utama. Ini katanya tunggal semua, berarti alkana. Rantai utamanya belok ke bawah, sehingga namanya jadi 3 etil 6 metil oktana. Terus yang kedua, nah ini dijabarkan sama, kalau dalam kurung ini sebagai cabang bisa ditaruh di atas atau di bawah. Kemudian pilih rantai C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Berarti ini belok ke bawah. Ya, sebelah C-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi rantai utamanya C-nya 9. Di C kedua ada cabang etil, di C ke 5 ada cabang metil, sehingga nama lengkapnya 2 etil 5 metil 1 nonena. Oke, kita lanjut berikutnya. Seperti ini sama ya. Jadi yang dalam kurung ini cabang. Ini CC, ingat C punya 4 tangan ya. Yang 4 tangan seperti ini. Jadi kalau CC berarti ikatan C dengan C ini rangkap 3. Sehingga nama lengkapnya jadi pemberian nomor dari kiri. Ya, dari kiri. Kenapa tidak dari kanan? Karena di kiri ada cabang. Cabang diusahakan pada C terendah. 2 metil 3 heksuna. Terus sekarang soal yang kedua tadi. Kalau diberikan struktur, Anda diminta menuliskan. Nah, diberikan nama, Anda diminta menuliskan strukturnya. Caranya dari mana? Caranya dimulai dari oktana, dari rantai utama. Rantai utamanya digambar, silahkan. Kalau oktana berarti C-nya 8, Anda menggambar C sebanyak 8. Silahkan, bisa dari atas ke bawah, kiri kanan, dibuat belok-belok juga boleh. Kemudian diberi nomor, silahkan. Kemudian nomor dari mana? Silahkan, Anda suka dari kanan atau dari kiri ya. Kemudian cabangnya diletakkan. Kalau sudah diberi nomor diletakkan. Seperti ini misalkan di C2 ada metil. Nah, ini C kedua. Ini pemberian nomor dari kiri ya. Metilnya ditaruh di sini dalam kurung CH3. Kemudian etil di C keempat. Etil C2 5. Terus ada lagi metil CH3 seperti ini.
Ya, oke. Terus yang nomor berikutnya, yang B, 44 dietil 25 dimetil 2 heksena. Jadi ini rantai utamanya C-nya 6. Anda buat C-nya 6, di C kedua ada ikatan rangkap 2 seperti ini. Kemudian cabangnya diletakkan dalam kurung. 9 nomor berarti dari kiri, di C2 ada metil CH3. Di C keempat ada dietil, berarti 2 etilnya, C2H5 2 kali. Dan di C kelima ada metil CH3. Seperti ini ya. Nah, bisa. Oke, terus yang terakhir yang nomor 6, maksudnya yang nomor 2C ya, atau nomor 6, kalau kita urutkan, 5 etil 22 dimetil 3 heptuna, seperti ini. Jadi C-nya sebanyak rantai utama 7, kemudian diberi nomor silakan dari mana, ini dari kiri. Nah, di C ketiga ada ikatan rangkap 3, seperti ini. Kemudian kalau sudah cabangnya diletakkan. Di C kedua ada cabang metil, dimetil berarti 2, CH3 2 kali. Terus di C kelima ada etil, C2H5. Seperti ini ya. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahami dengan baik dan benar. Oke, untuk hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.